Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pembelajaran metodologi penelitian kualitatif tentang penyusunan laporan penelitian yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Haji Zuhri Abdul Muin, Magister Pendidikan bersama dengan Bapak Fatahillah Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Penyusunan laporan penelitian ini disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan Hilda Aulia NPM 52, Nur Halimah NPM 54, Erma Santika NPM 55, Dila Rofi Noviana NPM 56, dan Diana Safitri NPM 58. Materi penyusunan laporan penelitian. Apa sih yang dinamakan apa itu laporan penelitian? Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian atau laporan ilmiah adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Kemudian, bagaimana sistematika dalam penyusunan laporan penelitian itu? Sistematika penyusunan laporan penelitian yang pertama adalah menentukan judul penelitian, halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau studi kepustakaan, bab 3 metode penelitian, bab 4 temuan penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian lampiran. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah judul penelitian. Judul penelitian kualitatif bisa sama dengan judul proposal, dikembangkan dan judul proposal atau diganti sama sekali. Kemudian halaman judul. Halaman judul berisi tentang tulisan judul penelitian. Abstrak. Secara teoritis, abstrak berisi tentang abstraksi dari temuan penelitian yang masih bersifat konkret, yang ditulis secara singkat. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi merupakan tentang rincian isi yang ada pada laporan penelitian. Selanjutnya daftar tabel. Daftar tabel ini berisi tentang rincian nama-nama tabel yang ada dalam laporan penelitian. Kemudian daftar gambar. Daftar gambar berisi tentang rincian nama-nama gambar yang ada pada laporan penelitian. Selanjutnya adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian. Ada pula bab landasan teori. Bab ini berisi teori dan referensi lain yang dipakai selama penelitian. Kemudian bab temuan dan pembahasan. Jumlah temuan yang dideskripsikan sebanyak fokus dari rumusan masalah, penelitian dan pembahasan berisi penjelasan serta penguatan terhadap pendapat para ahli. Kemudian bab kesimpulan dan saran. Di sini pada bab kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah. Misal, rumusan masalah ada 5 butir, maka kesimpulan ada 5 butir. Sedangkan saran harus sesuai dengan temuan penelitian. Selanjutnya adalah lampiran. Nah, di lampiran ini berisi tentang seperti izin penelitian, perpanjangan pengamatan, presensi, suatu diskusi, hasil wawancara, foto-foto, dan dokumentasi yang menunjang. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari laporan penelitian? Manfaat dari laporan penelitian adalah yang pertama, sebagai dasar penentuan kebijakan.
Kemudian yang kedua, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Yang ketiga adalah dapat mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Dan yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Kesimpulan dari penyusunan laporan penelitian. Yang pertama, laporan penelitian atau laporan ilmiah adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Yang kedua, dalam menulis sebuah laporan penelitian harus sesuai dengan sistematika penyusunan laporan yang meliputi judul laporan penelitian, halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau studi kepustakaan, bab 3 metode penelitian, bab 4 temuan penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, serta lampiran yang berisi izin penelitian, perpanjangan, foto-foto yang diamati, hasil wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah adapun manfaat dari laporan penelitian yaitu sebagai dasar penentuan kebijakan, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya, dapat mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan, dan dijadikan sebagai sumber informasi. Baik, terima kasih. Itu adalah materi pemaparan dari kelompok kami tentang penyusunan laporan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.